Milka, selamat siang. Yang Gimana nih kabarnya? Lagi liburan ya? iya, Kalau liburan tetap les POA juga? Wih, liburannya ini nih kegiatannya bermanfaat semuanya, keren. Gimana nih kabarnya hari ini? baik. Baik, sudah makan belum? Udah, oke. Kalau gitu, kita mau langsung mulai aja ya. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Masih seperti di pertemuan sebelumnya. Tapi kita di sini belajarnya tentang menempatkan pecahan di garis bilangan. Oke, tunggu. Nah, Miss akan share screen. Oke, udah kelihatan? Nah, Oke. Nah, nanti kita akan mengenali titik-titik yang akan ada di garis bilangan, yang dimana titik-titik tersebut nanti akan em, ada pecahannya. Kemudian kita juga nanti akan belajar membagi garis, satu garis utuh, untuk dibagi menjadi beberapa bagian yang dimana beberapa bagian itu akan diilustrasikan sebagai pecahan dan juga kita nanti akan menempatkan mm, pecahan pada garis bilangan. Nah, kenapa sih ini penting nih untuk belajar pecahan? Jadi, ketika Milka membayangkan kalau misalnya Milka mau ngehias kamar pakai pita yang warna-warni, tentunya pitanya itu kan punya ukurannya nih. Biasanya ada kayak gini nih, untuk mengukur baju, mengukur apapun pakai penggaris yang ada di dalam apa namanya ukuran atau dalam kain kayak gini. Misalnya mau menempelkan pita nih di manik-manik biar em, manik-maniknya itu presisi atau biar bentuknya itu simetris, itu kita perlu membuat pecahan. Biar misalnya manik-manik yang di sini dari jarak ke sini sampai jarak yang selanjutnya itu jaraknya sama. Berarti kita perlu menggunakan ilmu pecahan dan juga biasanya pecahan juga ada ketika misalnya Milka memotong kertas menjadi beberapa bagian, itu kan pecahan tuh dipecah jadi beberapa bagian, atau membagi makanan, atau membaca yang ada di penggaris. Biasanya penggaris kan suka ada ini angkanya kayak gini nih. Nah, itu adalah nanti yang akan kita pelajari di garis bilangan. Jadi, nanti kita akan mengenal garis bilangan atau kita biasa sebut di sini garis ajaib untuk kita belajar pecahan. Nanti lalu kita juga akan belajar melukis titik-titik atau menggambar titik dalam satu garis biar nanti terbentuk suatu pecahan. Nah, sebelum kita ke materinya, di sini ada tantangan dulu nih. Menurut Milka, jika garis A itu terpotong menjadi tiga bagian, tapi ada yang pendek dan juga ada yang panjang. Sedangkan garis B terpotong menjadi tiga bagian yang ukurannya sama persis. Mana antara garis-garis tersebut yang terbagi dengan adil atau sama rata? garis B. Kenapa? Karena terpotong menjadi tiga bagian yang ukuran presis. Oke, good job. Nah, jadi nanti garis bilangan itu merupakan garis yang dimana akan membantu kita untuk melihat di mana letak pecahan itu berada gitu. Jadi pecahan itu adanya di antara angka 0 sampai dengan angka 1 gitu. Nanti di pecahan di garis bilangan itu akan ada garis yang dimana seperti penggaris ada angkanya, tapi angkanya itu akan kita ganti dengan pecahan. Nah, seperti yang kita udah belajar di pertemuan sebelumnya, kita belajar pembilang dan juga penyebut. Masih ingatkah pembilang yang di mana? Yang di atas, Yang di atas. Kalau penyebut, di bawah. oke. Nah, ini adalah garis bilangan nih. Garis bilangan pecahan. Ini kan garisnya utuh ya, 0 sampai 1. Kalau kita bagi dua, itu jadi 1/2.
Kalau kita bagi tiga bagian, ini bagian satu, ini bagian kedua, ini bagian ketiga. Berarti ini akan ada garis 1/3, berarti ini itu satu bagian dari tiga bagian yang ada. Kalau ini berarti 2/3 atau dua bagian dari tiga bagian seluruhnya. Kalau ini satu itu 3/3, karena 3 bagi 3 itu satu. Itu. Kalau 4, 5, 6, 7 seterusnya itu pun sama kayak gitu. Jadi garis ini bisa kita sebut segmen. Garis yang kayak gini. Jadi ada jarak atau ruangan di antara dua garis tegak kecil pada garis bilangan. Jadi akan ada jarak nih di antara ruangan-ruangan ini. Nah, jaraknya ini akan kita isi sebagai pecahan-pecahan. Jadi tipsnya kita anggap segmen ini sebagai potongan. Potongan coklat atau potongan kertas yang akan kita lakukan. Atau enggak, cara mudahnya pecahan itu, segmen itu bisa kita lihat sebagai yang ada di sela-sela jari kita. Ini kan ada 5 nih. Kalau ada 5 ini berarti masuknya ke ini. Satu ke yang kelima. Ini ada 5 bagian. Satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti segmennya ada 4. Garisnya ada 4. Satu, dua, tiga, 4. Cara melihat garisnya ada berapa? Caranya ada di sela-sela jari. Ini berarti garis 1/5, ini 2/5, ini 3/5, ini 4/5, dan yang terakhir, yang di ujung ini 5/5 atau 1. Gitu. Kalau misalnya kita misalkan sebagai jari tangan. Kayak gitu. Tunggu. Hmm. Nah, jadi ketika kita belajar pecahan juga, kita nanti akan belajar menggambar suatu garis bilangan. Garis bilangan itu kita gambarnya akan dari garis 0 sampai dengan 1. Kalau misalnya kita mau gambar nih, 1/3, kira-kira gambarnya kayak gimana coba? Boleh dong digambar di anotetnya. 1/3. 1/3-nya akan ada di mana? Atau dimisalkan sebagai tali, sebagai kertas. Kali. Mm-mm. Bisa nih, Miss buat panjang kayak gini. Kira-kira 1/3 akan ada di mana tuh? Ini kan 0, ini 1. Nah, 1/3 ada di mana? Oke, coba boleh dong dikasih pecahannya berapa-berapanya? 1/3 ini ada di mana? Di garis yang di sini, sini, atau di sini? Oke. Sini. Oke, di sana. Kalau misalnya di sini 1/3, di sini berapa? 2/3. Oke, berarti di sini? 3/3. Oke, harusnya garisnya hanya ada sampai ini. Karena kalau misalnya kita mempunyai 3/3, tiga bagian dari keseluruhan,
Ini segmennya yang memotong akan ada dua, atau hanya ini aja, segmen ini dan juga yang ini. Tuh, karena kalau misalnya di sini 3/3, kemudian ada satu, itu pemborosan pemborosan pecahan. Karena 3/3 ini adalah satu gitu. Atau bisa kita gambar seperti ini nih. Nah, jadi 0 akan ada di ujung, satu juga di ujung, ini 2/3, ini 1/3. Karena ini bagian pertama atau 1/3, ini bagian yang kedua, ini bagian yang ketiga. Nah, ini akan ada tiga bagian yang dipotong oleh dua segmen atau dua garis. Dua garis ini yang menunjukkan pecahannya, kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Hmm, Paham? Oke, begitu kita lanjut. Jadi, ketika ada garis bilangan kayak tadi, semakin angkanya itu di bawah atau semakin besar angka penyebutnya, maka nanti akan semakin kecil juga potongan yang dihasilkan. Gitu, contohnya yang di sini. Di mana kursor? Nah, contohnya di sini. Kalau angkanya ini kecil, 2 berarti potongannya besar-besar. Kalau angkanya semakin besar, penyebutnya, potongannya akan semakin kecil, kayak gini. Oke? Kalau gitu kita lanjut nih. Di sini, misalnya ini ada suatu coklat. Coklat ini bagiannya semuanya dipotong sama besar. Misalnya, kalau misal kita punya suatu garis bilangan, nah ya, nah, kalau kita punya garis bilangan, nah, jarak antara 0 ke 1/4 itu juga harus sama dengan jarak 1/4 ke pecahan yang selanjutnya. Contohnya nih, kita akan buat pecahan. Ini 0, ini 1. Kira-kira ini dipotongnya berapa kali? 3 kali atau 4 kali? hmm, 3. Oke, betul sekali. 3. Satu, dua, tiga. Jarak dari sini ke sini harus sama semua jaraknya. Tapi kalau kita pakai annotate nggak apa-apa. Kalau di buku biasanya biar lebih presisi itu menggunakan penggaris. Berarti di sini berapa nih pecahannya? 1/3. Hmm, 1/4. oke. 1/4. Kalau di sini, 2/4. oke. Kalau di sini yang terakhir. 4. Nih, habis 1, 2, 3/4. oke. 3/4. Kalau 4/4 ini adanya di angka 1. Oke? Karena itu nanti 4 dibagi 4 akan menghasilkan 1. Gitu. Oke, sampai sini. Bingung nggak? Enggak. Oke. Kalau gitu kita lanjut. Nah, jadi di garis itu katanya dilabeli dari 0 sampai 1, di mana garis bilangan biasanya dimulai dari angka 0 kayak tadi. Angka 0 ini sebagai titik awal dan angka 1 berakhir di 1 sebagai titik akhir. Atau 1 itu adalah satu bagian utuh yang nggak dibagi-bagi. Nah, 0 ini belum ada bagian yang diambil kalau misalnya 0. Kalau 1/2 itu ada di tengah-tengah, atau kita bagi 2. Kalau 1 itu berarti seutuhnya, nggak kita bagi-bagi.
Di sini, angka satu itu sama dengan pecahan 2 per 2, 3 per 3, 4 per 4. Coba. Kenapa coba? Tahu nggak alasannya? Nggak. Oke. Kenapa angka satu ini sama dengan 2 per 2? Dengan 3 per 3? Kenapa? 2 bagi 2 hasilnya 1. Oke, kalau 3 per 3? Hasilnya 1. Oke, kalau 4 per 4? 1 juga. Oke, jadi bilangan apapun yang atas atau penyebut dan pembilangnya sama itu akan menghasilkan satu gitu. Atau misalnya kita bagi 100 per 100 itu kan satu, 1000 per 1000 itu kan satu. Berapapun bilangan yang sama, jika dibagi itu hasilnya satu. Oke, sampai sini paham? Oke. Nah, cara kita melihat jaraknya nih kayak yang tadi. Ini kan 1/2. 1/2 ini segmennya ada di sini, garisnya. Berarti ini setiap bagiannya 1/2. Karena ini satu bagian dibagi 2. Kalau ini yang kuning satu bagian dibagi 3. Berarti setiap bagiannya ini 1/3. Dan yang berikutnya, seperti itu. Coba menurut Milka, jika kita mau membandingkan nih 1/2 dan juga 1/4. Cara membandingkannya bagaimana? Berarti cara membandingkannya, kita lihat yang titik sebelah kiri. Ini adalah titik paling ujung, 0. Titik yang kanan itu 1. Yang paling ujung itu 1, yang kanan. Jika kita bandingkan, kita harus melihat. Kalau misalnya 1/2, berarti membagi garis menjadi 2 bagian. Di mana titiknya itu jauh ada di tengah. Titik segmennya jauh di tengah. Kalau misalnya 1/4, membagi satu garis menjadi 4 bagian, yang dimana titiknya ini lebih dekat ke angka 0, titik segmennya. Nah, ini dekat ke angka 0. Jadi, mana yang lebih besar? Hmm, 1/4. Hmm? Oke. 1/2. Iya, harusnya yang lebih besar 1/2, karena bagiannya lebih besar 1/2. Atau bisa kita cek seperti ini. Cara kita bandingkan. Ini 1/2 dengan 1/4. Kita akan bandingkan dengan simbol di sini. Simbol lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Caranya, kita kali silang. 1 dikali 4, 4. 2 dikali 1, 2. 2. 4 dengan 2, lebih besar yang mana? Yang 4. Nah, jadi 1/2 ini lebih besar dari 1/4. Kayak gitu, gampang nggak? Oke, sekarang kalau misalnya 1/5 dengan kegedean nih, 8. Mana yang lebih besar? 1/5. Oke, good job. Gampang ya? Oke. Nah, jadi nanti kalau misalnya mau gambar garis, atau kita mau bikin garis bilangan, yang pertama kita harus buat dulu garis dari 0 sampai 1. Kemudian kita lihat penyebutnya. Penyebut itu berarti total keseluruhan yang mau kita bagi menjadi beberapa bagian. Kalau misalnya penyebutnya itu 4, berarti kita akan memotong bagian tersebut menjadi 4 bagian. Nah, nanti ketika jadi 4 bagian, lalu yang diinginkan itu misalnya 3/4. Lalulah kita bisa menulis 3/4 itu di antara 4 bagian tersebut, kayak gitu. Contohnya, misalnya di soal itu diminta untuk menggambar 4/5
Berarti garisnya ada berapa nih? Garis yang memotongnya. Sini nol. Kan dibagi menjadi 5 bagian. Hmm, Berapa? 4. Oke, 4. 1, 2, 3, 4. Tapi kita potongnya harus sama ya. Kalau misalnya di sini nggak akan sama, karena nggak ada penggarisnya. Berarti tadi yang diminta itu 4/5. 4/5 akan ada di mana nih? Di sini. Oke, betul sekali. Di sini 4/5. Karena ini angka 4 lebih dekat dengan angka 5. Jadi, satu ini adalah 5/5. Good job. Kalau misalnya 2/5 di mana? Oke, 2/5. Oke, sampai sini bisa. Bisa Nah, kalau di sini angkanya berapa nih? Yang pertama sama yang kedua. 1/5 sama 3/5. Oke, betul banget. Good job, Milka. Kalau gitu kita lanjut. Nah, ini kayak tadi. Nah, setelah itu, di sini kita akan menemukan 1/3 seperti tadi. Kita gambar dulu 0 sampai dengan 1, kemudian kita harus cari tahu dulu nih. Ini dibagi menjadi berapa bagian? Kalau misalnya dibagi jadi 3, nanti akan jadi 3 bagian. 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya dibagi jadi 3 bagian, nanti akan memiliki 2 titik. Cara kita tahunya itu memiliki berapa titik, cari tahu dulu penyebutnya berapa bagian, nanti kurangi 1. Kalau penyebutnya 3 berarti dikurangi 1, 2, maka akan menjadi 2 titik. Gitu. Kalau misalnya penyebutnya 10. 9. Oke, good job. Sekarang coba Milka boleh gambar garis bilangan. Tunggu. Di sini. Milka gambar garis bilangan yang penyebutnya itu 6. Berapa tadi, Miss? 6. Dan ini kan akan jadi 6/6 ya. Yang di satu ini 6/6. Nah, yang lainnya bilangan pecahannya berapa?
Gampang nggak cara buat garis bilangan? Hmm, Nanti kalau misalnya gambar di buku, di sekolah itu harus sama ya, jaraknya. Oke, gampang? Oke. Nah, di sini kita akan menemukan 2/5. Yang tadi, yang Melka itu pecahan yang pembilang penyebut. Penyebutnya itu 6. Sekarang kalau misalnya penyebutnya ini 5, nanti akan jadi seperti ini. Mana ya garis? Nih. Nah, nanti berarti 0 ada di ujung, 1/5 ada di bagian yang sini. Ini ada 2/5, ini ada 3/5, ini ada 4/5, dan ini ada 1 atau 5/5. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau kalau misalnya disuruh untuk menemukan pecahan, cara cari tahunya, kita pertama cari tahu dulu penyebutnya. Berarti nanti kita lihat ini garisnya akan dibagi menjadi berapa bagian. Kemudian, setelah itu, kita cari tahu pembilangnya berapa. Lalulah kita berjalan dari 0. 1, 2. Kayak gini. Jadi kalau misalnya 2 kali, itu akan loncat 2. Mana ya? Nah, 1, 2. Ini adalah 2/5. Kalau misalnya hmm, pembilangnya itu 4, berarti kita loncat dari angka 0 sampai 4 kali. 1, 2, 3, 4. Dengan jarak yang sama. Kematiin lampunya. Oke, sampai sini. Paham? paham. Oke, kita lanjut. Nah, coba sekarang Milka gambar garis bilangan yang menempatkan angka 1/2. Bisa nggak gambar garisnya? Kalau nggak, Miss yang gambarin garisnya. Nah, Milka yang isi. Miss. Yang mana dong pecahannya mana? Oke, kucup. Kalau misalnya Milka gambar garisnya itu... Sebentar, di sini. 1/4. Di yang atas garisnya. Oke, itu kan 1/4. Kalau 3/4 di mana? Hmm, isi. Oke, kucup. Jadi nanti akan ada 3 yang memotong ya. Kalau 3/4. Oke, sampai sini bisa ya? Bis.
Oke, kalau gitu kita lanjut. Nih, nah menurut Milka angka berapa nih? Jika garis dibagi menjadi 4 bagian, angka apa yang berada di titik kedua setelah 0? Pecahannya berapa? 2/4. Oke, good job. 2/4. Kalau ini ada em, urutan dari garis bilangan dengan penyebut 5. Berarti setelah 1/5 berapa? 2/5. Oke, betul banget. Kalau ini nomor 4. Milka garis, em, buat garis bilangan yang Iya. menempati 3/3. Akan ada di mana itu? 3/3-nya di mana? Oke, good job. Keren. Oke, kalau gitu kita lanjut. Gampang ya? Iya. Nah, sekarang Milka mau buat pita pakai garis. Bentar, Miss yang gambar garisnya. Misalnya ini panjangnya 1 meter. Kemudian Milka mau nempelin bunga di titik 2/3. Kira-kira posisinya di mana? Garisnya di mana? 2/3. Oke, good job. Oke. Susah nggak nih untuk gambar garis bilangan? Enggak. Enggak. Oke. Kalau gitu kita lanjut. Nah, sekarang katanya ada suatu garis bilangan mewakili satu loyang kue, yang dimana jika Milka makan 1/4 bagian, berapa bagian yang tersisa di garis? Ini garisnya 1/4. 4/4 kalau sampai dari 0 sampai dengan 1. Kalau misalnya Milka makan 1/4, atau kita ambil 1/4, sisanya akan ada segi mana? 4/4 dikurangi 1/4. Oke, itu berarti pecahannya akan ada di apa? Bilangannya berapa kalau di sini? Hmm. 3/4. Oke, berarti sisanya hanya 3/4. Oke, kalau misalnya ada soal cerita kayak gini, susah nggak? Enggak. Oke, kalau gitu kita lanjut nih. Betul, tadi sisanya 3/4. Kalau sekarang, misalnya sebuah krayon ini panjangnya 3/5 dari penggaris. Nah, kira-kira 3/5 ini letaknya ada di mana?
Misalnya ini adalah suatu penggaris dari 0 sampai dengan 1. 3/5 letaknya akan ada di mana? Di manakah 3/5? Oke, betul banget di sana. Oke, bisa ya gambarnya ya. Nanti kalau misalnya gambar di buku, tetap pakai penggaris. Nah, menurut Milka, aduh dulu. Di sini katanya siapa yang harus berjalan lebih jauh dari titik nol? Orang yang menuju ke 1/3 atau orang yang menuju ke 1/5? Yang lebih jauh dari titik nol. 1/3. Oke, betul. Karena kalau 1/5 itu akan mendekati ke titik nol, bagian 1/5-nya. Kayak di sini. Menurut Milka, coba Milka buktikan dengan gambar garis. 4/4 ini letaknya sama dengan angka 1 itu kayak gimana coba? Buat garis bilangan dan gambarkan 4/4 itu akan di mana? Apakah letaknya sama dengan angka 1? Berarti pakai yang lainnya kayak 1/4, pakai 2/4, kayak gitu. Bisa? Di sini berapa nih? 1/4. Kalau di sini? 2/4. Kalau di sini? 3/4. Berarti di sini berapa? Di angka 1. 4/4. Oke, good job. Sampai sini, susah nggak? Hmm. Enggak, oke. Nah, sekarang ada teka-teki. Menurut Milka, pecahan apa yang letaknya tepat di antara 0 dan juga 1/2? Coba bagi garisnya jadi 4 bagian. Oke, Miss buat garis 1 dulu. Berarti di sini di tengah itu Ya. adalah 1/2. Nah, sekarang menurut Milka, pecahan apa yang letaknya tepat di antara 0 dan juga 1/2?
kalau misalnya garisnya dibagi jadi 4 bagian? Kalau 4 bagian akan jadi ada 3 segmen atau 3 garis yang membaginya. Garis apa atau pecahan apa yang ada di... Oke, di sana ada apa nanti? Pecahannya. Berarti di sini berapa? 1/2. Hmm, 1/1. 1 per, dibaginya jadi berapa bagian ini? 4. Oke, berarti di sini 1/4. 4. Kalau di sini, 2/4. oke, harusnya berarti 2/4 ini sejajar ya sama angka 1/2. Berarti di sini 2/4. Dan yang di sini, 4. hmm, 3. 3/4. Oke, 3/4. Lalu nanti di sini akan jadi angka 1. Nah, di sini pertanyaannya, pecahan apa yang letaknya tepat di antara 0 dan 1/2? Berarti pecahan yang mana nih? Yang ini dan juga yang ini. Pecahan apa itu tadi? Pecahannya berapa? 1/4. 1/4 dan juga yang kedua 2/2. 2/6. Oke, 2/4. Oke, kalau gitu kita lanjut nih, Milka. Di sini nanti tips untuk atau trik cepatnya ketika Milka pengen tahu letak pecahannya, berarti Milka harus tahu dulu penyebutnya atau jumlah keseluruhan atau jumlah kamar misalnya dimisalkan di sini. Berarti semuanya ukurannya harus sama besar. Kemudian harus tahu loncatan pembilangnya berapa kali dari 0, loncatnya berapa kali. Kemudian nanti Milka boleh gunain warna yang berbeda untuk melihat segmen-segmen garisnya. Kalau gitu kita lanjut. Nah, jadi hari ini kita belajar apa aja coba? Belajar melihat garis bilangan dari pecahan. Terus tadi juga dari garis bilangan kita kalau dalam pecahan itu harus sama besar ya jaraknya. Kemudian angka 1 itu adalah tempat di mana pembilang dan penyebutnya pun sama. Contohnya berapa aja selain 4/4? 3/3. Ada lagi? 2/2. Oke, lalu? 5/5. Oke, lalu? 6/6. Oke, kalau gitu Milka boleh buka platform Algonovanya untuk menyimpulkan kegiatan hari ini. Boleh sambil share screen ya.
Udah klik ini nih. Nah, udah keluar. Nah, yang keempat, diklik. Bisa? Bisa ke klik gak? Udah. Enggak, coba diklik ini. Kayaknya jaringannya nih. Tunggu sebentar. Wait. Klik wait. Oke, coba diklik yang keempat. Bisa belum? Belum bisa? Oke, kalau gitu sambil tunggu. Nanti Miss izin stop share dulu. Sambil tunggu kita main game dulu deh. Miss izin stop share ya. Nih, kita mau main game. Nah, nih. Menurut Milka, di sini disuruh menyelesaikan persamaan pecahan ini. 1/3. 1/3 ini sat- sama dengan berapa per 9? Kira-kira. 3. Oke, kita isi 3. Wih, keren. Oke, soal selanjutnya. Ini sama nih kayak tadi. 1/3 sama dengan berapa tadi? 3 ya? Iya. 3/9. Karena 1/3 ini sama dengan 3/9. Ini. Berarti yang di sini 1/berapa sama dengan 2/4. 1/2. Oke, isi 1/. Oke, betul. Lanjutnya, 2/5 ini sama dengan berapa ya? 2/5 sama dengan berapa per 20? Caranya, ini berarti 20 dibagi 5 berapa? 4. Berarti yang atas juga kita kali 4. Jika 5 dikali 4 menghasilkan 20, 2 kali 4 berapa? 8. Oke, kita cek. Oke, betul. Satu lagi. Ini, kita cek. 5/berapa sama dengan 10/berapa? 5 biar jadi 10. 2. 2 dikali 2. Berarti bawahnya di sini kira-kira berapa? Kalau misalnya 10, berarti di sini berapa? Dikali 2. 5. 5 kali 2 jadi 10. Kemudian 10 kali berapa? Kali 2 juga. Biar jadi berapa? 10 kali 10 dikali 2. 5. Oh, Dikali. 10. Hmm?
Kali 2. 10-nya ada 2. 20. Oke, coba kita cek. Cek. Wih, betul. Susah nggak? Enggak. Enggak. Oke, kalau gitu coba cek lagi dong platformnya. Bisa dibuka nggak? Boleh sambil share screen ya. Oke, coba bisa diklik nomor 4. Oh, masih loading ya di atasnya? Oh, udah tuh. Nah, bisa. Sudah selesai? Hah, kenapa ya? Coba di X. Dah. Ini di X, nak. Oke, kita tunggu. Oke, coba Miss cek dulu ya. Tadi udah selesai belum di ininya? Di isinya. Sebelum yang ke tadi ada kode-kode gitu. Sudah? Sudah? Atau belum? Oke, tunggu. Miss cek dulu. Takutnya belum ke ini. Oh, belum ya? Ya, coba login lagi. Oke, coba udah bisa diklik belum? Atau belum bisa? Nah, coba diklik lagi. Oke, diklik yang nomor 2. Nomor 1, nomor 2, dan yang lainnya bisa nggak? Atau susah? Jadi klik X dulu,
Lalu klik nomor satu atau selanjutnya. Oke. 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 Oke, selesai. Kalau gitu, karena kegiatan hari ini kita udah selesai, gimana nih hari ini? Milka sebelumnya udah belajar pecahan yang pakai garis bilangan belum di sekolah? Udah. Udah? Berarti gampang dong. Oke, kalau gitu, karena hari ini kita udah selesai, sebelum Miss tutup, kita foto dulu. Miss hitung sampai 3 ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan, dan selamat liburan. Bye-bye. Miss izin tutup ya.